Bentar, ini Pak Yudi belum masuk, Pep. Oh, ya udah. Ini rekaman udah jalan apa nanti bisa di-cut. Ditelepon lagi teh. Nunggu Pak Yudi dulu atau lanjut deh? Biar Sok, waktunya nanti. lanjut aja aja ya. sambil Pebi telepon. Iya. Pak Yoko udah siap ya jadi co-host? Insya Allah. Nah, oke. Mohon dibantu ya Pak Yoko ya. Turnuhun. Mangga Pak Yoko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengan kehendak Allah, dengan rahmat Allah kita bisa berkumpul walaupun secara Zoom. Mudah-mudahan kita senantiasa semuanya dikasih kesehatan dan keberkahan semuanya. Amin. Amin. Seperti biasa di setiap Senin kita mengadakan Zoom meeting. Untuk selanjutnya ini kan ada pembedahan buku ya Kang Tio ya. Iya Pak Yoko. Bagian Kang Arya untuk mempersingkat waktu dipersilakan waktunya buat ke Kang Tio dulu deh, langsung ke Kang Arya gitu ya. Iya Oke, boleh. kita lanjut Pak. Yuk. Iya, alhamdulillah. Makasih Pak Yoko. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Yoko sama Kang Arya teman-teman. Yeay, hatur nuhun Pak Yoko. Ya, mangga Kang Arya, dipersilakan. Sebelum itu kemarin Ya. kan bisa berdoa bersama dulu untuk ayahandanya Teh Rita. Oh iya tuh, langsung dipimpin sama Pak Yoko dong. Ya, sok. Mangga Pak Yoko punten dipimpin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa wajhihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi sallallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila arwahi jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min syarikil ardi ila maghribiha, khususon bapaknya Neng Rita. Siapa namanya ya? Ada yang tahu? Enggak Pak. Belum tahu Pak. Ya udah bapaknya Teh Rita aja. Bapaknya Teh Rita. Insyaallah. Mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah, diterima iman Islamnya, ditempatkan yang layak menurut Allah, ditempatkan yang penuh dengan cahaya-cahaya Allah. Mudah-mudahan dia dalam keadaan meninggal dalam keadaan penuh rahmat Allah. Kita kirim dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan kiriman Fatihah kita sampai ke almarhum. Amin. Mangga Teh, ada tambahan lagi Teh? Udah Kang, langsung lanjut. Udah. Oke, ya. Mangga Kang Arya. Ya Kang. Udah muncul belum Kang? Ada. Poin 19 itu Pak. Ah? Poinnya 19. Oh iya. Udah muncul belum Kang? Ada. Udah. 19 slide. Ya, ayo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan membahas tentang buku Ego is the Enemy. Ini buku ini banyak banget menampar saya, mungkin kayaknya seperti itu menguliti saya gitu. Tapi saya banyak belajar sih di buku ini gitu, sedikit demi sedikit gitu yang saya alami gitu. Ya, buku ini dikarang oleh Ryan Holiday, namanya juga Holiday gitu, sering liburan jadi nggak pernah emosi gitu. Buku ini membahas tentang kecenderungan manusia berpikir bahwa hidup segalanya tentang dirinya seorang. Menurut Ryan Holiday, dalam menjalani hidup, kita pasti selalu berada dalam salah satu dari 3 fase, yaitu yang pertama aspiration, atau perjalanan kita untuk mencapai sesuatu.
Yang kedua, sukses atau keberhasilan dalam meraih sesuatu. Yang ketiga, failure atau kegagalan. Nah, apakah kalian tahu hal yang jarang kita sadari adalah bahwa ego akan muncul dalam setiap fase dengan berbagai bentuk yang berbeda menyesuaikan dengan kondisi dan situasi. Namun, apakah yang dimaksud dengan ego di sini? Ego yang dimaksud adalah rasa lebih unggul, bahwa saya lebih baik daripada yang lainnya, dan kepentingan saya jauh lebih berharga daripada kepentingan orang lain. Untuk mencari tahu, apakah kita melibatkan ego dalam membuat setiap keputusan? Kita dapat menanyakan 3 hal ini pada diri kita. Yang pertama, apakah kita membutuhkan pengakuan dari orang lain untuk mengkonfirmasi apa yang kita percayai? Yang kedua, apakah kita merasa superior tanpa adanya bukti nyata atau akan kemampuan atas prestasi yang pernah diraih? Dan yang ketiga, apakah kita merasa berhak atas segala sesuatu seakan dunia berhutang pada kita untuk sesuatu yang telah kita lakukan? Nah, tahap pertama dalam buku ini menceritakan tentang aspiration tanpa kita sadari. Kita sering menemukan ego-ego di dalam hidup kita. Dan poin pertama, sering kita temukan tanpa kita sadari dalam buku ini menceritakan banyaknya bicara. Dalam artian, poin pertama, harta terbaik manusia adalah lidah yang cermat. Misalkan banyak pernyataan yang disampaikan untuk mendapatkan pengakuan dari pihak lain. Nah, di buku ini menjelaskan bahwa kita jangan terlalu banyak bicara dimanapun kita berada, kita harus fokus kepada tindakan. Karena ibaratkan kalau misalkan kita banyak cerita, banyak berbicara dimanapun kita berada, dan tindakan itu kurang, jadi itu bisa menghancurkan diri kita sendiri. Yang kedua, menunggu atau bertindak. Menunggu untuk menjadi sesuatu atau melakukan sesuatu. Misal, apakah kita melakukan sesuatu berdasarkan tujuan atau hanya sebatas keinginan? Yang ketiga, menjadi pembelajar. Poin pertama, tidak merasa cukup atas ilmu yang didapat dan selalu menggali potensi dan mengembangkan diri. Jadi, menjadi pembelajar, jadi kita jangan pernah ngerasa cukup. Di buku ini ceritakan jangan pernah ngerasa cukup sebagai ilmu yang kita dapat. Menjadilah seorang pembelajar dimanapun kita berada. Menjadilah seperti spoon yang bisa menyerap apapun yang ada di sekitar kita. Yang keempat, jangan terlalu bersemangat. Yang dalam artian jangan terfokus pada passion. Kuasailah berbagai bidang di luar passion kita. Jadi jangan terlalu bersemangat. Jadi jangan terlalu seandainya kita punya passion nih, dalam buku ini artian kita punya passion, contohnya sebagai pemusik gitu. Jadi jangan terlalu fokus kepada sebagai pemain musik, dalam artian di B itu juga kita kadang bisa menjadi pemain bola gitu. Kenapa nggak kita lakuin? Jadi jangan terlalu bersemangat, bukan dalam artian kita nggak harus bersemangat dengan passion kita, karena akibatnya kalau kita terlalu bersemangat dalam passion kita, itu bisa membunuh kita, menghancurkan kita sendiri dalam ego di sini. Yang berarti yang dimaksudnya tuh di atas segalanya tuh tidak begitu banyak kegilaan. Jadi di atas segalanya masih ada kegilaan gitu. Yang kelima, ikutilah strategi kanvas. Yang berarti membantu diri, yang dimaksud dengan ikutilah strategi kanvas, membantu diri sendiri dengan membantu orang lain. Atau kita melakukan kebaikan kepada orang lain, kebaikan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Ibaratkan ikutilah yang saya baca dalam buku ini seperti kanvas gitu. Kanvas yang orang ketahui itu yang dapat penghargaan gitu. Tapi dari kanvas itu kan ada gambar, lukis, art, nilai seni gitu. Tapi orang yang ketahui hanya melihat kanvas. Tapi sebelum menjadi sebuah gambar, menjadi lukisan, itu kan ada media dulu seperti kuas. Nah, kuas itu anggaplah kita gitu. Walaupun tidak dihargai, tapi untuk membantu kanvas menjadikan suatu gambar itu kuas gitu. Nah, ibaratkan kalau kita
membantu diri orang lain, membantu orang lain dengan membantu diri sendiri dengan membantu orang lain, ibaratkan ya mana tahu kita ntar di suatu saat akan di posisi sulit, di posisi jatuh. Jadi orang lain yang kita bantu itu mungkin ke depannya kalau kita nggak bisa menahan ego, lebih bantu orang lain, bisa membantu kita dengan mendapati relasi-relasi. Yang 6, bahaya kebanggaan yang terlalu dini. Dalam artian kebanggaan atau pride adalah pengganggu yang kuat, dan kebanggaan menciptakan sifat kesombongan. Jadi ibaratkan kalau kita berada di posisi keegoan kita yang sangat bangga, yang terlalu dini, itu bisa menghancurkan kita, jadi membuat kita jadi sombong, menjadi angkuh. Itu yang tidak dibenarkan dalam buku ini. Nah, setelah di tahap aspiration, kita sering menemukan di tahap sukses. Di sukses itu di tahap sukses tentang kita menemukan ego-ego di tahap sukses. Nah, yang pertama selalu kalau kita udah menjadi di tahap sukses, sering kita menemukan ego-ego tuh kita harus mengatasinya selalu menjadi murid. Nah, dalam artian selalu menjadi murid. Jadi misalkan kita kemanapun kita berada, misalkan kita ada di suatu tempat atau misalkan nih saya di vendor gitu, apa gimana, sering ketemu sama kayak vendor atau penjahit-penjahit, walaupun misalnya kebanyakan mereka tuh tidak fresh graduate atau seperti apa. Jadi jangan pernah menganggap diri saya itu sebagai lebih pintar apa gimana, karena itu kita harus menganggap diri kita sebagai murid. Kita harus belajar juga kepada penjahit bagaimana cara jahit yang benar apa gimana. Jadi jangan pernah menganggap orang tuh kayak misalkan tinggi banget gitu ilmunya gitu, jangan menganggap diri kita kayak tinggi, kamu di bawah saya, enggak gitu. Selalu menjadi murid, jangan pernah merasa menjadi guru aja gitu. Ibaratkan seperti itu kalau bicara dalam buku ini. Yang kedua, jangan terlena dengan atas pencapaian telah didapat. Jadi kalau terkadang dari dalam fase sukses kita suka mengartikan, ibaratkan dalam buku ini ceritakan kalau di posisi sukses udah dapat uang, udah dapat mobil, dapat rumah, semuanya segalanya gitu. Jadi terkadang yang namanya manusia suka terlena gitu, ibaratkan ya itu jangan ada gitu. Dalam buku ini jangan sampai terlena, karena kalau misalnya terlena itu akan menimbulkan ego yang bisa menghancurkan kita. Yang ketiga, mengetahui apa yang penting untuk diri kita. Yang keempat, mengendalikan diri. Nah, yang saya kutip dalam buku ini, mengendalikan diri dalam artian saya ambil 2 tokoh, yaitu di sini tuh ada Eisenhower, Presiden Amerika tahun 1953, dan DeLorean, seorang general manager mobil di Amerika Serikat. Dan ini 2 tokoh yang berbeda, dan si Eisenhower itu adalah seorang presiden 1953 yang taat aturan, taat organisasi, yang lebih mementingkan kedisiplinan. Nah, dan si DeLorean, dia seorang pengusaha, akan tapi dia tidak percaya kedisiplinan, tapi dia karena sebuah kedisiplinan itu akan menghancurkan ide-ide kreatif. Nah, dalam artian si Eisenhower tuh walaupun dia memimpin, berarti bukan ibaratkan bukan si staff-staffnya itu tidak mengetahui apa yang misalkan secara delegasi, secara organisasi tidak tahu, tapi karena masing-masing sudah punya tugasnya, sudah harus mengefektif cara kerja bagaimana. Nah, sedangkan si DeLorean, dia tidak mau mempercayai karyawan-karyawannya karena hanya dia yang tahu. Nah, itu di tahap sukses itu yang diceritakan dalam buku ini. Jadi ujung-ujungnya si DeLorean itu hancur gitu. Yang kelima, berhati-hati dengan penyakit saya, atau merasa lebih baik, merasa orang yang spesial, memusungkan dada, merasa memiliki pengalaman lebih banyak, sehingga beranggapan setiap permasalahan orang lain tidak akan bisa menyelesaikannya. Jadi ibaratkan kalau kita di fase sukses, berhati-hatilah dengan misalnya kita merasa orang spesial, jadi orang-orang tuh nggak bisa memberi saran kepada kita. Nah, kadang-kadang itu ego tuh timbul, jadi lu siapa, kamu siapa gitu, aku udah sukses, ya seperti itulah intinya.
Yang keenam, bermeditasi dalam kebesaran atau mengingatkan Anda seberapa tidak bergunanya untuk marah, berkelahi, dan mencoba menang atas apa yang ada di sekeliling Anda. Jadi maksud dalam di sini jangan sampai timbullah ego. Misalkan kita tuh kalau misalnya udah ego dalam sukses, janganlah kalau apa-apa itu marah, sedikit-sedikit marah, apalagi berkelahi, mencoba menang atas apa yang ada di sekeliling Anda gitu. Ibaratkan bermeditasi dalam kebesaran kita ya, ibaratkan kalau di agama muslim berzikir, menenangkan diri. Gunanya kalau misalnya kita berantem, luka itu, nah ujung-ujungnya juga nggak ada hasil gitu, nggak bisa membereskan masalah, ada intinya seperti itu. Yang ketujuh, mempertahankan kesadaran Anda. Kesadaran adalah penyelaras yang harus menyeimbangkan kesuksesan kita, terutama ketika segala sesuatu mulai membaik. Yang ke-8, untuk apapun yang akan datang, ego adalah musuhnya. Ego akan menguasai diri kita sehingga kita akan kesulitan untuk mengendalikannya. Nah, dari tahap sukses, kita sering menemukan ego, dan sekarang kita masuk ke tahap kegagalan yang ada di, misalnya di ego-ego sering muncul di tahap kegagalan. Nah, sisi ego yang sewaktu timbul, di sisi kegagalan yang timbul di saat kita lagi ego muncul, waktu hidup atau mati. Yang dimaksud waktu mati saat orang menjadi pasif atau menunggu. Ibaratkan kayak kalau kita udah gagal, kita nggak mau ngelakuin apa-apa lagi. Jadi itu egonya muncul. Waktu hidup saat dimana orang-orang memanfaatkan setiap waktu, setiap kegagalan, setiap situasi yang tidak kita pilih maupun tidak dikendalikan. Jadi ada dua pilihan di sini, waktu mati atau waktu hidup gitu. Kalau waktu hidup, jadi kita ya kalau udah gagal, udah terjerumus, misalnya ini saya seorang kriminal di penjara, jadi saya udah gitu narkoba aja gitu, nggak mau misalkan kayak setiap detik, setiap waktu saya ngelakuin hal yang positif. Sebenarnya dijelaskan dalam buku ini di tahap kegagalan itu antara kita harus memilih mau waktu hidup atau waktu mati. Itu pilihan hidup kita gitu. Jadi waktu hidup itu kalau mau waktu hidup ya kita setiap detik, setiap jam, setiap beberapa jam kemudian apapun yang positif kita harus ngelakuin. Nah kalau waktu mati ya udah pasif aja gitu, menunggu, tinggal nunggu takdir aja lah gitu intinya mah. Yang kedua, usaha Anda sudah cukup. Pada fase kegagalan kita hanya bisa melakukan usaha, dan usaha kembali lagi, usaha yang dilakukan dengan semangat dan penuh kesungguhan. Sisanya hanya bisa memasrahkan semuanya bagaimanapun hasilnya. Yang ketiga, momen Fight Club. Momen di mana kita bangkit, kembali mendengarkan semua saran dan masukan dari orang lain, baik positif maupun negatif, membuat sakit hati ataupun tidak. Hal yang harus dilakukan tetaplah sabar dan ambil nilai positifnya. Ya ibaratkan di momen Fight Club ini ya kita harus ya ibaratkan kita tuh jangan sensi apa gimana gitu. Kalau misalkan udah kita gimana momen kegagalan ini kan banyak orang yang ngeritik kadang udah gagal apa gimana. Jadi kalau orang kasih saran itu nggak boleh. Jadi kita tuh ya ibaratkan ya udah ego itu muncul di tentang momen Fight Club ini. Dan keempat, ciptakan batas. Tetap pertahankan prinsip serta karakter yang sudah ada. Ciptakan batasan, jangan sampai ego menjadi karakter yang melekat pada diri kita. Nah, dalam artian ciptakan batasan ini harus pertahankan prinsip. Jadi misalkan ada seorang pemimpin yang sifatnya dermawan, biasanya sewaktu lagi sukses. Nah, sewaktu dia jadi gagal, jadi dia nggak dermawan lagi. Jadi prinsip dan karakter dia berubah. Jadi kita harus ciptakan batasan supaya ego itu tidak muncul di fase kegagalan ini. Nah, yang kelima, pertahankan papan penilaian Anda. Tetap tahu standar diri kita seperti apa. Jangan melihat standar orang lain. Ya ibaratkan ya apa yang kita butuh. Contoh kecilnya apa yang kita butuhkan kita beli. Jangan apa yang kita inginkan kita beli. Nah, itu dalam buku ini menceritakan tentang seperti itu. Nah, yang keenam,
selalu mengasihi pada fase kegagalan, dapat menciptakan sifat kebencian terhadap orang lain. Hal yang harus diperhatikan, tetap selalu mengasihi dalam kondisi apapun. Ya, dalam kondisi apapun berarti kita gagal, mau sukses, mau apa, berarti kita harus menjadi orang ya berbagi. Dalam buku ini menceritakan seperti itu. Sekian Kang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan teman-teman. Alhamdulillah. Luar biasa, brother. Thank you ya nuhun. Mangga Pak Yoko. Pak co-host kita. Kalau Anda yang nanya atau mau ngasih saran, masukan, apresiasi, ya mau share tentang pengalaman, boleh kita diskusi ya, sama-sama belajar. Oke, sebelum dilanjut teman-teman, sorry, ini ada salah satu juga pegawai baru kita ya, namanya Teh Liani. Teh Liani boleh on cam. Teh Liani ini nanti akan melanjutkan perjuangan Teh Tria ya teman-teman. Boleh on cam Teh Liani. Assalamualaikum. Kita sapa dulu ya. Oke ya. Jadi barangkali bingung kan ini siapa ini. Makanya diperkenalkan dulu ya. Ya boleh on cam Teh biar kita lihat wajahnya. Katanya mungkin lagi ini dandan ya. Ya nanti sambil nunggu Teh Liani siap. Sambil nunggu Teh Liani. Nah itu ada ini juga ada Pak Yudi. Pak Yudi mungkin dari sebagian teman-teman juga belum kenal nih siapa Pak Yudi kan, karena baru minggu ini juga ikut gabung Zoom. Pak Yudi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya, mangga Pak, diperkenalkan member yang lainnya belum kenal. Iya, teman-teman. Pak Yudi maju Pak Yudi. Terima kasih Pak Tio, Ibu atas waktu dan tempatnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya masih penyesuaian. Saya di tim QA QC, follow up produksi yang ada di bagian luar vendor, meneruskan atau menyelesaikan produksi, permasalahan produksi sampai dengan pengiriman. Jadi permasalahan yang ada di produksi yaitu tanggung jawab saya atau tim produksi. Tadi saya mendengarkan sekilas dari Kang Arya. Halo Kang Arya, di mana, sehat Kang Arya? Gila Pak. Oke, siap Kang Arya. Nah, itu salah satu tim saya, sama nanti dikepali oleh Kang Febi, bukan dikepali ya, sama koordinasinya dengan Kang Febi nanti informasinya. Nah, saya dengan Kang Arya mungkin bagian lapangan, dan saya banyak tadi ambil hikmahnya dari Kang Arya gitu, masalah ego. Kayaknya itu saya banget Kang Arya ya, makasih ya Kang Arya. Saya sama Pak. Dan saya itu Kang Arya. Itu saya banget dan keren. Nanti kalau saya mau presentasi, tolong bikininya Kang Arya ya. Ya siap Pak, boleh Pak. Itu gua banget Kang Arya. Aduh, thank you Kang Arya. Ya paling begitu aja Pak Tio, Bu Isti, saya nggak bisa ini dulu. Nantilah kalau nanti setelah kedua, ketiga mungkin saya udah bisa persiapan lebih matang. Ini juga setelahnya ini belum mandi, ini jujur aja. Juga seadanya. Atur nuhun Pak Yudi. Ini kan apa namanya? Yang lain ya. Ya, sekarang kan gini, Pak Yudi memang masih tahap pengenalan dan ini memang Zoom pertamanya Pak Yudi kita mengenal dulu, mengikuti dulu. Sekarang perkenalan Pak Yudi dengan tim nih. Jadi mungkin ada banyak teman-teman apalagi yang baru yang belum kenal. Jadi misal nanti ketemu di kantor sudah kenal ya. Sama Pak Yudi. Nah, Pak Yudi ini teman-teman ada di divisi produksi. Nah, divisi produksi ini kan ada Febi sebagai merchandiser dan di bawahnya Febi ada Pak Yudi sama Arya gitu yang membantu di follow up di lapangannya.
Nah begitu ya teman-teman. Siapa nih yang belum kenal? Udah yang baru udah lihat belum wajahnya Pak Yudi? Udah ya. Ah, Pak Yudi itu seumuran Kang Febi lah ya, gitu 17 tahunan gitu. iya, betul. Kepedean, Pak Yudi mau kepedean. Oh, Ayo mau ikut gabung, Pak. hai Pak Yoko. Asli. Jadi di kita itu baby boomer ada 2 ya, Pak Yoko dan Pak Yudi. Pak Yoko berapa tahun sih Pak Yoko? 25 teh. 25. Iya, beda tipis. Beda tipis Pak Yoko. Nah, siap. Beda Beda tipis. tipis ya. Kalau ada Pak Yoko sama Pak Yudi di kantor tuh kayak di vendor loh teh. Rasanya ya. Ada dangdut-dangdutnya gitu ya. Ya, oke, terima kasih Pak Yudi, boleh unmute lagi. Ya, makasih Pak Yudi hatur Ya, nuhun. boleh unmute tapi Next. masih tetap bergabung sampai Ya. Pak Yudi udah bisa mute dan unmute? Apa Ibu? Bisa di unmute bisa nge-unmute speakernya. Oh, Dari bisa. sini aja teh bisa. Kalau- udah, oke. bisa dah. Terima kasih Pak Yudi. Nah, sekarang mungkin ini Teh Liani udah gabung, Mangga. Teh Liani Mangga, boleh ayo. perkenalkan diri. Boleh perkenalkan diri. Liani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maskernya buka, Neng. Enggak, Oh, bukan Pak juga. Yoko. Lalu 25 ganti, tahun Pak. nih. Pak Yoko. Iya. Iya, Terus. kenalin, saya di sini, nama saya Liani Aulia. Saat ini saya berusia 27 tahun. Rumah saya di daerah Puri Cipageran Indah di Cimahi. Mate Dela ya? Benar nggak sih? Dekat nggak? Lanjut. Kenapa, Pak? Kayaknya ada yang mirip. Lanjut dulu. Heeh. Siapa lagi ya? Perkenalannya seputar apa, Pak? Ya udah, nggak apa-apa. Boleh, itu aja. Mangga ada yang tanyain nggak, Teh? Ya. Teh Liani tadi di Cipageran siapa? Ada lagi dah yang di Cipageran Teh? Siapa? Nika ya? Teh Dela. Adela. Iya. Tuh kan sekomplek ya. Adela coba, ya siapa tahu tetangga. Iya. Aku di Cipageran 2. Teteh di Cipageran berapa? Cipageran 1, Teh. Oh kan, nggak jauh-jauh bisa boncengan sekarang mah pulang. Sebelahan. Iya, ini Alhamdulillah. berangkatnya bisa barengan, jadi ya Barengan. barengan. Ini pulangnya besoknya gantian gitu boncengan biar hemat bensin. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Ya, tetangga ternyata. Alhamdulillah. Atur nuhun Teh Liani. Insya Allah besok udah bisa mulai gabung masuk kantor ya Teh Liani ya. Iya, Bu. Iya. Nanti yang boleh langsung nanti kalau mau penasaran sama wajahnya karena sekarang masih pakai masker boleh besok ya semuanya. Iya. Atur nuhun Teh Liani bisa mengikuti sampai akhir dulu ya, diikuti dulu kayak gini gitu ya. Boleh. Selama briefing, jadi teman-teman selama briefing ini setiap Senin ini adalah hukumnya di Paku Payung ini wajib. Jadi semua tim itu wajib mengikuti briefing gitu. Kenapa wajib? Karena disinilah kita mengetahui perkembangan isu proyek-proyek yang sedang kita jalani, kendala dan lain-lain. Jadi bisa diselesaikan dengan cepat ketika ada masalah. Itu di briefing hari Senin. Jadi semuanya wajib mengikuti briefing Senin. Kemudian yang kedua, wajib on cam ketika briefing Zoom meeting ini, kecuali misal ada sesuatu yang ada alasan yang memang diterima secara syariah, misal sinyal jaringan jelek, biasanya gitu kan, jaringannya jelek, gak bisa on cam, atau yang lainnya boleh tapi izin dulu, misal Akang Teteh izin on off cam karena apa gitu, jadi boleh izin dulu. Kalau mau izin ke air, ke toilet ketika Zoom meeting boleh silahkan, tapi boleh chat ditulis Chat dulu di ya. chat. Akang Teteh izin chat. Jadi ketika misal nanti ada pertanyaan, ini kemana nggak ada orangnya, kita tahu dia lagi izin ke kamar mandi. Terus mengikuti full sampai akhir selama Zoom meeting ini sampai jam 11.30 12 biasanya.
Begitu ya, teteh-teteh, akang-akang. Mangga Kang, balik lagi Ya, ke siap. tema ya tadi, silahkan. Ya, tentuhun teh. Mangga teman-teman ada yang mau nanya kah ya atau yang mau sharing gitu kan tentang pengalaman. Nanya ke pemateri kita nih, pakarnya Kang Arya ya. Aku nanya deh. Teteh boleh teh. Ya. Mangga. Tadi udah bagus banget nih. Aku juga sebenarnya baru tahu ilmu ini gitu kan, karena sebelum-sebelumnya kita bahasnya banyaknya tentang mindset, tentang apa namanya habit gitu ya. Jadi ini ego is my enemy is maksudnya hal yang baru kita bahas dan memang bagus banget gitu si bukunya. Hal yang apa namanya hal yang tertampar juga buat aku gitu kan ketika emang kita tuh ngerasa jadi hero gitu kan. Jadi maksudnya gini, kadang-kadang gitu kan terbersit dalam pikiran aku juga, misal di Paku Payung nggak akan semaju ini nih kalau nggak ada aku gitu. Kadang-kadang juga terbersit rasa bahwa aku tuh hero gitu, padahal itu teh ego ya Kang Arya ya. Ya, ego teh. Ego. Nah itu ketika itu ego itu muncul Kang Arya, misal ya ngerasa hero tadi gitu ya, bahwa memang aku udah bekerja keras misal ya, terus ngerasa bahwa aku nih apa namanya, pokoknya ketika muncul ego itu apa yang mesti dilakukan Kang Arya? Ya, apa namanya kalau yang di sini teh ibaratkan gini teh, ibaratkan kita tuh harus menjadi murid gitu dimanapun kita berada gitu. Jadi di buku ini ada ya seorang musisi namanya gitaris Keith Hammer gitu tahun 80-an, yaitu sangat handal bermain gitar gitu. Dan ada sebuah band yang ingin merekrut dia, Metallica itu ingin merekrut dia, tapi dia menolak dalam artian dia itu bahwa ilmunya belum cukup gitu. Tapi Metallica itu menginginkan dia gitu, menginginkan si Keith Hammer ini gitu. Nah, akan tetapi si Keith Hammer ini merasa dirinya belum cukup. Padahal orang-orang melihat dia itu udah cukup sebagai menjadi gitaris handal gitu. Si Keith Hammer ini terus kemudian saya nggak mau menerima, tapi saya ingin mau belajar lagi. Dia mencari seorang guru, terus mencari seorang guru yang, nah dia menemukan guru itu yang bernama Joe Satriani. Joe Satriani ini juga itu legenda gitar. Dia emang 3 di dunia lah, gitaris dunia gitu, gitaris hebat. Dan si Joe Satriani ini menjadi guru. Nah, Keith Hammer berlatih sama Joe Satriani selama 3 tahun, baru masuk ke Metallica. Nah, dari situlah ibaratkan setelah masuk Metallica, dia mendapat prestasi menjadi penghargaan gitaris terbaik di dunia gitu si Keith Hammer-nya. Nah, apabila kita balik ke masa sebelumnya, seandainya nih si Keith Hammer melawan egonya, dia gara-gara menerima tawaran si Metallica gitu, karena seorang Metallica tuh band besar gitu. Pasti nggak akan terjadi, dia akan mendapatkan penghargaan gitaris terbaik dunia gitu. Dan intinya kita dimanapun harus menjadi seorang pembelajar dan murid gitu teh, menjadi istilahnya dalam buku ini jadilah spoon gitu, yang bisa menyerap apa yang ada di sekitar kita. Jangan pernah bangga sama keangkuhan, kesombongan sama jadi kita sendiri gitu. Nah itu intinya kita harus menjadi murid lah, itu intinya teh dimanapun kita berada, dan intinya gitu teh yang saya baca dalam buku ini. Ya Pak Turun. Sorry Arya, tadi spoon atau spon? Spoon ya, spoon sendok teh, sorry. Ya. Tadi dengernya spoon soalnya tadi harus jadi sendok. Aku bayangin sendok. Logat Aceh. Oh ya, logat Aceh gitu. Iya, nggak apa-apa. Iya, oke. Ya sih, bener sih. Ketika kita ngerasa nggak ada apa-apanya, maksudnya belajar lagi gitu, kayak ngebaca buku aja kan, kita tuh udah memposisikan bahwa diri kita tuh murid gitu yang akan belajar ke buku. Oh ternyata semakin banyak membaca buku, aku aja kayak sekarang kita bedah buku kan, semua orang kayak baca buku gitu ya. Dan setiap minggu kita bedah buku, dengan adanya ini tuh kita tuh bener-bener ngerasa bahwa kita tuh emang nggak ada apa-apanya. Ilmu di luar sana tuh sangat luas gitu, dan ilmu yang kita miliki itu bener nggak ada apa-apanya gitu. Makasih Arya pencerahannya, bahwa ketika ego itu muncul, balik lagi kita harus mengosongkan lagi gelas kali ya, jadi murid lagi.
Pencerahan bagi saya juga teh. Apa nih yang ngerasa Arya tertamparnya dalam segi apa nih? Tampar lah semuanya dalam 100% dalam buku ini paling 1% saya yang dalam diri saya yang selama ini saya jalanin gitu mungkin gitu teh. Nah mungkin ya dengan sifat mungkin ada kebanggaan itu tidak boleh sebenarnya gitu, angkuh, sombong gitu. Jadi apabila kita masih posisi dalam posisi kegagalan, misalnya sifatnya dermawan, tiba-tiba kita nggak dermawan lagi gitu. Nah intinya di situ nggak boleh gitu, ibaratkan tetap harus mengendalikan ego kita menjadi ya udah karakter kita misalnya dermawan gitu lah intinya gitu teh. Ya. Terus kalau lagi gagal nih mau dermawan kan nggak punya duitnya, dermawannya gimana? Gagal itu kan berarti gini teh, saya tentang hidup gitu kan, tentang misalnya kita penghasilan 1 bulan 5M gitu. Nah, kalau orang-orang kan mikir kan dengan standar hidup kalau udah jadi 100 juta nggak 1M lagi, pasti gagal itu istilahnya gitulah intinya. Yang biasanya kita nyumbang 2M misalnya ke mana gitu, ke orang-orang kaum misalnya ke panti yayasan lah, seperti itulah. Tiba-tiba 100 juta gaya hidup saya kan biasanya 3M gitu. Nggak 5M lagi gitu. Ini pendapatan saya udah 100 juta. Mana saya mau ngasih ke yayasan lagi, udah nggak usah ngasih lagi. Nah, ibaratkan gitu teh. Nah intinya kita ngurangin standarnya ya udah kasih 1 juta kalau misalkan. Nah intinya gitulah tetap mengasihi harus jadi jangan merubah karakter lah gitu intinya gitu teh dalam posisi gagal. Nah intinya gitu lampu ini mah. Jadi nominalnya mungkin menurun, gitu. tapi memberinya tetap memberi, cuma nominalnya yang disesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Ya benar si Arya itu kepikiran. Aku sih maksudnya gini yang aku rasain ya gitu. Apa namanya kita aja kan toko payung waktu banyak duit gitu. Enggak maksudnya enggak gitu. Maksudnya kan kita sering makan di luar teman-teman, maksudnya jadi kan sering upgrade ke luar negeri dan lain-lain gitu kan. Sekarang duit kita sekarang lagi nggak banyak seperti dulu gitu. Kayaknya harus tetap ada, cuman mungkin disesuaikan lagi gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Kode lagi aja berarti ini. Jangan ITB aja tuh. Banget gitu teh. ITB aja ke taman hewan. Nah, aku kemarin kan diajakin mau ke villa pada nggak bisa, cenah. Ya kan foto Baji. Foto. Minggunya ada foto. Baji. Ayo kemana sekarang? Ya kita cari lagi waktu ya biar bisa tetap merekatkan. Itu aja sih. Arya hatur nuhun Arya. Ya, saya sami-sami. Saya juga atur nuhun dikasih buku ini gitu. Kebalikin coy. Nggak dikasih itu. Tapi gimana? Saya kayak gua di random nih buku nih Kang. Randomnya bisa pas gitu ya. Arya itu tuh emang spesial untuk Arya. Dipilih. Ya tapi kan maksudnya gini, ya itu tadi dengan baca buku teh luar biasa lah. Ilmu kita teh bertambah, wawasan kita bertambah, mindset kita berubah gitu dan insya Allah berubah juga ke diri kita versi yang lebih baik. Mangga yang lain share kan? Boleh share yang lain. Silakan yang mau bertanya, mangga siapapun. Iya. Aku mau. Boleh siapa dulu? Teh Ayu dulu tuh tadi Teh Ayu dulu yang mau nanya. Aku dulu. Ya. Ya mangga. Ada tuh poin di mana selalu menggali potensi ya, maksudnya nggak usah semangat ke satu hal yang disuka aja, tapi bisa menggali banyak hal kan. Itu gimana ya caranya tetap ngejalanin semuanya, maksudnya bisa expert di semua bidang gitu, tapi tuh nggak maksudnya sampai expert gitu, nggak setengah-setengah. Soalnya aku tipe yang banyak yang aku suka, banyak yang aku garap. Cuma kadang kalau ada kesukaan baru kayak ya udah tinggal yang baru aku garap lagi gitu. Karena banyak sukanya tapi nggak sampai expert banget gitu. Itu gimana caranya? Ya caranya ibaratkan ya kita seandainya dalam artian kan di sini kan artinya passion, jangan terlalu bersemangat kepada passion. Itu bisa menimbulkan ego dan kehancuran buat diri kita sendiri. Nah, maksudnya dari sini itu ibaratkan ya nggak apa-apa, jangan ibaratkan kita tuh ibaratkan jangan maksudnya jangan bersemangat sama passion, bukan masalah itu, tapi ibaratkan ada kita fokus ke tujuan hasil, intinya seperti itu. Tujuan hasil tuh intinya
Kalau kita nih senang musik, ya udah aku mah main gitar, ya udah tiap hari belajar apa gimana. Suatu saat apabila kita terjadi kegagalan, akan bisa membuat kita kan hancur itu, tiba-tiba muncullah ego. Apa nih? Aku udah habis uang banyak belajar gini. Nah, padahal kan di setiap diri manusia itu punya, ya namanya manusia punya akal, punya wawasan yang luas, bukan hanya passion yang kita tuju gitu. Tapi passion itu ada hal lain B, misalnya kita senang bermain bola gitu. Ya udah, kita bisa mencoba tahap lain yang namanya kayak misalkan di agama juga kan, ya takdir manusia kan nggak tahu gimana gitu. Ya kita harus melakukan apa aja, ya udah main bola aja gitu, main bola juga kita lakuin. Jadi ibaratkan tuh ya udah step by step lah istilahnya kita harus jalani. Yang penting hasil, tujuan itu yang pentingnya. Jangan fokus kepada ya udah musik aja gitu. Tapi kan di bola juga nggak tahu, mana tahu kita juga Tuhan memberikan kita keberkatan bisa menjadi pemain terkenal. Seperti gitulah intinya. Hasil lah yang penting, hasil, tujuannya itu. Jangan terlalu bersemangat, akan bisa menimbulkan effort keegoan. Nah intinya seperti itu sih yang saya baca dalam buku ini. Ya. Itu. Nambahin pertanyaannya Teh Ayu. Jadi Teh Ayu gini, yang tadi Arya bilang nggak boleh terlalu bersemangat pada satu passion itu tadi, dan fokus pada tujuan atau goal kita yang sering aku dan kita lakukan di perusahaan kan, bahwa perusahaan punya goal nih misalnya ya 3M kan, perusahaan punya goal 3M per bulan omsetnya. Nah, ketika misal kita nggak bisa hanya misal bergantung pada paku payung kan, akhirnya kita juga belajar memproduksi produk yang lebih premium, Jeta, yang tadinya kan kita berada di zona nyaman aja gitu, produksi paku payung gitu kan. Kemudian kita belajar memproduksi produk yang lebih premium. Kita juga belajar memproduksi kaos-kaosan gitu kan. Yang tadinya kita cuman produksi ya gamis yang tantangannya tuh lebih sedikit dibandingkan kaos. Kalau kaos kan ada sablon, ada lain-lain. Nah, sekarang kita juga belajar tentang baju bayi yang tentunya kerumitannya lebih banyak juga gitu kan. Nanti juga ke depannya kayak paku payung kita nggak bisa berpegang pada itu aja. Ketika nggak achieve, kan tadi goalnya 3M. Ketika nggak achieve dan masih belum achieve, berarti kita harus belajar ke ilmu yang lain. Misal kayak aku kan berencana untuk kita juga harus ngadain nih skincare khusus anak. Nah, belajar lagi ilmu baru ke skincare anak gitu. Kebayang nggak kalau misalnya kita nggak mau belajar atau cuman fokus ke paku payung gitu. Mungkin sampai saat ini kita nggak bisa survive. Mungkin itu kali ya yang dimaksud dengan bahwa kita nggak cuman hanya harus bersemangat ke satu passion gitu. Jadi harus belajar ilmu-ilmu yang lain. Kayak aku gitu, dulu kan cuman belajarnya tentang kain gitu, warna-warna kain, motif dan lain-lain. Sekarang belajar juga gitu kan tentang marketing, tentang apa itu konten gitu, walaupun tidak mendasar gitu, walaupun tidak mendalam gitu. Jadi setidaknya tahu gitu kan. Sekarang juga lagi belajar tentang ilmu pergudangan gitu. Jadi ya itu nggak bisa kita cuman ngandelin satu passion tuh di situ, mungkin maksudnya. Benar-benar gitu Teh, benar banget itu Teh. Nah gitu Cenah Teh Ayu, bener Cenah. Lebih rinci itu. Kalau saya kan mungkin cepat mungkin ngomongnya, jadi nggak masuk ke ini gitu. Kalau Teh gitu, jadi masuk ke. Ya, jadi Arya mungkin nanti nggak cuman belajar tentang kualitas produk, tapi mungkin nanti lebih belajar juga tentang warna gitu kan, tentang kadang-kadang kan kayak kemarin gitu kan, insting warna dan lain-lain kan waktu karena itu kan dibutuhkan juga dalam pekerjaan Arya. Yang penting kan kayak tadi misal Arya tadinya cuma belajar kualitas, nanti belajar juga tentang manajemen waktu kan, tentang manajemen habit, tentang psikologi, mungkin tentang psikologi para vendor gitu kan. Jadi ilmunya tidak cuman kamu harus bagus ngerjainnya, nggak mau tahu. Nah, mungkin nanti bisa belajar tentang gimana sih psikologi penjahit gitu kan, biar masuk. Jadi ilmu jadi psikolog penjahit Arya. Belajar NLP Arya. Jadi ada yang namanya hipnosis. Nah itu nanti di hipnosis tuh Pak Mansur, Deden. Iya benar. Ada ilmunya ya. Ilmu hipnosis.
ilmu negosiasi gitu kan. Jadi nggak cuman belajar tentang Arya maksudnya kayak kemampuan untuk mengetahui barang reject, barang bagus, barangannya udah bagus nih. Berarti ada ilmu lain yang harus dipelajari, ilmu hipnosis, ilmu negosiasi, dan itu teh harus dipelajari. Bahkan ada pelatihannya ya Kang Ajis ya. Ya kalau ada mau saya teh, kalau mau saya mau gitu. Ada, mahal Arya, jangan. Baca bukunya aja weh. Dia aja bukunya di 100.000. Buku tentang hipnosis, buku tentang negosiasi kan banyak. Dari buku juga kita banyak belajar, dari YouTube sekarang mah nggak cuma pelatihan kok, kita bisa banyak belajar dari banyak hal gitu kan. Kayak aku juga mau mengetahui tentang kayak kemarin kan lagi ngutak-ngatik warehouse gitu kan, pergudangan. Nggak harus aku ikut pelatihannya, sekarang udah banyak kok di YouTube yang Zoom webinar Zoom 2 jam setengah yang mereka upload ke YouTube, dan aku bisa nontonnya secara gratis, tinggal kitanya mau apa enggak gitu. Ya, betul. Banyak sekarang. Mangga Baji, maaf. Sekarang apa? Nggak apa-apa. Apalagi sekarang apa? Iya, bagi sekarang eranya NFT tuh lagi apa sih, menggaungkan yang namanya do on your search kayak gitu. Jadi lebih ke diri kita sih dalam melakukan apa sih, melihat sebuah karya atau apa sih aset kayak gitu ke diri sendiri sih gitu. Begitu Pak, do on your search. Dari kemarin NFT terus Pak. Iya, ini lagi belajar juga aku. Soalnya kan Chef Arnold sekarang resign ya dari Chef ya. Dia mengumumkan saya quit dari Chef, sekarang main ke NFT. Berarti kan ada sebuah apa ya? Kayaknya ada masa depan ya, peluang. Arnold aja sampai resign gitu dari Chef-nya. Begitu sih Pak. Belajar yang baru, makanya belajar juga sama kripto dari Kang Feby nih, mau nanya-nanya. Iya benar. Banyak belajar lah, benar intinya banyak belajar ilmu baru lah sekarang gitu kan. Banyak belajar ilmu baru, nggak cuman dari ilmu yang sedang kita geluti saat ini gitu. Misal kayak Arya nggak cuma menggeluti ilmu kualitas barang, tapi ke ilmu negosiasi dan lain-lain. Tim marketing juga sama, Kang Ajis, gak cuman iklan Facebook dan IG. Itu mulai ke metaverse nanti kan. Iya. Ya masa depan ya gitu, apalagi zaman sekarang luar biasa. Cepet banget perubahannya. Aduh, luar biasa. Kita kan lagi mikirin gimana caranya. Kalau aku sih kepikiran, ini ada Roblox ya. Tahu Roblox nggak sih? Mainan game itu, mainan game anak. Gimana kita caranya bisa ngiklan di game Roblox kayak gitu. Jadi anak-anak tuh pakai baju kaos OCB. Jadi si kaosnya itu bisa dijualin tuh di situ di Roblox. Jadi NFT ya tuh. Iya, itu kejauhan sih, maksudnya ini aja dulu. Enggak apa-apa. Itu masih ngawang-ngawang kayak gitu lah. Justru penelitian yang seperti itu, Kang. Harus berpikir di masa depan, udah bagus nih Kang Ajis nih. Udah berpikir nanti Arya QC-nya di Roblox. Hari ini juga kan jualan di Sandbox, Mbak. Metaverse. Hari ini ya? Bajunya tuh bisa. Nanti Arya kita QC. Bener Kang, anak saya juga nontonnya Roblox terus tuh. Anak saya Roblox terus. Eta. Anak kecil ngumpul di situ semua tuh. Jadi ada komunitas. Aku nggak tahu itu. Anak saya juga nonton Roblox loh, Bu. Asli. Aku nggak tahu apa itu Roblox, kok anak aku ketinggalan ya? Iya. Itu game Roblox itu kayak apa ya? Bukan minion apa, Dek? Pac-Man apa? Mini crab gitu. Mini crab. Itu banyak itu Roblox terus. Pusing saya juga, orang tuanya kalah. Bener Kang Ajis, harusnya itu anak saya aja kasih itu bajunya. Jadi desain OCD gitu. Game Roblox ya. Jadi kita harus ikutin sih. Zaman sekarang apa yang lagi rame habitnya di anak-anak apa, ya itulah. Roblox. Oh, Rollbox ya, nanti coba di. Pakai B, ROB, LOX. Coba cek Kang Ajis, coba dicek.
Roblox. Oh. Nah, banyak sekarang bermunculan apa sih yang metaverse ya. Hari ini udah udah main ke sana ya. Hari ini juga jualan di metaverse. Adidas naik juga ya, udah mulai masuk. H&M udah sih, kalau brand-brand internasional udah masuk sana. Iya. Ya kita nunggu dulu manusia, maksudnya orang-orang pada belanja tuh di sana. Pak Mansur udah pindah ke metaverse belum? belum jadi metaverse. Lagi di develop lahan. Jadi sekarang tuh lagi develop aset-asetnya dulu tuh kayak bangunan segala macam. Tanah. Lagi building ya, lagi pembangunan ya. Kayak ibu kota Indonesia yang baru. Nah, itu gitu. Pembukaan lahan lah intinya. Ya. Mangga Mas Arya. Mangga yang lainnya tadi Teh Ayu sudah terjawab belum Teh Ayu pertanyaannya? Sudah Teh, intinya cari segala cara sama keluar dari zona nyaman ya. Mangga Pak Yoko, host. Ayo dong host Teh proaktif. Gimana nih? Udah nggak ada lagi yang mungkin bertanya atau namanya? Tadi Teh Yoyo mau nanya. Oh ya Teh Yoyo, sok Teh Yoyo. Nanti pas ujungnya Kang Tio deh. Yang dengerin aja gua mah. Tio dulu boleh. Enggak. Bagus tadi banyak mendengarkan. Mangga Teh Yoyo. Mangga Teh Yoyo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah tadi bukunya luar biasa Kang Arya menyampaikannya. Alhamdulillah ya, banyak PR juga yang harus berbenah. Ego mungkin ego my enemy. Jadi kalau di sana diposisikannya tuh sebagai musuh ya, Kang Arya. Sebetulnya ego itu tuh bisa dimanfaatkan juga atau gimana sih? Itu kan tadi di posisinya tuh sebagai musuh ya. Bagaimana kita mengendalikan ego kita saat punya aspirasi, nggak hanya mengikuti keinginan saja gitu. Jadi harus pertimbangan juga kan tadi. Ya udah kita fokus pada satu passion, ternyata kita juga berkesempatan sebetulnya punya peluang untuk sukses di yang lain. Jadi tidak hanya ngikutin apa yang kita sukai saja seperti itu, karena dengan kondisi sekarang yang banyak berubah dan itu perubahannya sangat cepat, kita harus punya kemampuan untuk adaptif. Jangan sampai passion kita itu tuh malah mengurung diri kita terhadap perubahan ataupun adaptasi yang harus kita lakukan. Yang kedua, yang ego pada saat sukses, jadi muncul kayak egois kayak gitu ya, sehingga ada penyakit, sayalah hero-nya, yang lain tanpa saya bagaimana seperti itu. Terus ada juga ego ketika kita gagal. Tadi kan dijelasinnya ketika kita gagal tuh pada saat harus menerima, kemudian ada bangkit lagi. Nah itu tuh berarti kan ego itu tuh bisa dimanfaatkan juga ya, Kang Arya. Apakah akan selalu ego itu diposisikan sebagai musuh atau seperti apa? Nah, maksud di sini itu kita dalam buku ini menceritakan ego adalah musuh memang benar. Karena ego itu maksud saya tuh ego yang di sini tuh kapan, waktu, saat itu akan muncul. Nah, cara menghindarinya tuh kita harus mengendalikannya tuh. Ya ibaratkan di sini tuh intinya harus kayak intinya contoh dari intinya tuh kayak mana ya lupa nih tadi saya. Kayak misalnya tuh entar Theo. Boleh. Atau yang lain boleh bantuin juga. Bantuin nih Kang Tio, bantuin. Kayak bisa aja soalnya. Tambah belakangan aja, yang lain dulu. Sok Jadi Teteh apa nih. pertanyaannya bagaimana ego jadi teman? Jadi ego tuh apakah memang harus posisikan sebagai musuh atau bagaimana? Nah, karena di setiap saat itu ego tuh muncul. Setiap saat, waktu kita sukses, waktu kita lagi gagal, sewaktu kita lagi memulai untuk sukses itu muncul. Nah, untuk menyadarinya tuh kita harus mengontrol egonya itu dengan yang tadi saya bahas, poin-poin yang tadi gitu.
Bukan itu ada poin yang paling kena nih, tapi saya lupa nih bab terakhir tentang kegalauan. Sambil Kang Arya nyari namanya sedikit ya, Teo ya. Ya itu. Biasa ini mah catatan kaki ya, letaknya di bawah teman-teman. Tadi nyambung juga pertanyaan Teteh di depannya tentang gimana cara menaklukkan ego gitu kan. Nah, ini ada analogi yang diberikan oleh salah seorang guru nih teman-teman. Ini gambar apa? Kasur, tempat tidur. Iya, oke. Ini gambar kasur ya, gambar ranjang teman-teman. Ini bisa jadi perumpamaan yang bagus sih untuk menceritakan tentang ego gitu kan. Nah, kalau kata guru ya, diri kita yang sejati itu kayak ranjang ya. Atau biar gampang ini deh. Ego kita ya itu seperti kolong dan diri sejati kita tuh kayak ranjang. Analoginya ketika misalkan ini harus pelan-pelan ya, tapi kalau ketemu enak banget gitu. Kalau misalkan ranjangnya diangkat, kolongnya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Yang sebenarnya ada itu ranjangnya apa kolongnya? Ranjangnya. Ranjangnya teman-teman. Ya. Jadi ketika kita misalkan ego kita muncul gitu ya, lagi dominan nih, ego kita muncul itu paling gampang mendeteksinya ketika kita itu sombong. Itu kelihatan banget. Ya muncul ya bagaimana sifat sombong itu kan merasa seolah-olah diri lebih tinggi dari orang lain gitu kan ya. Kemudian orang lain itu nggak ada yang benar, aku sendiri yang benar. Padahal apa? Aslinya itu tuh nggak ada. Ego itu diri palsu kita. Nggak ada sebenarnya itu. Ego dibentuk oleh hasil pengalaman dan identifikasi kita ya, lekatan-lekatan yang kita ambil. Misal nih, aku seorang katakan pebisnis ya. Nah, ketika misalkan belajar tentang bisnis gitu ya, nah sambil jalan itu kan kita membentuk teman-teman karakter diri kita. Satu sisi memang bagus ya. Nanti ketika Teo nanya, apakah ego harus ditaklukkan? Dulu akan iya. Dulu mencoba untuk belajar bisa menaklukkan ego itu. Ternyata ego itu adalah sahabat kita juga. Yang kita tuh butuh gitu. Ya. Itu dalam artian apa? Dalam artian ya untuk eksis dalam dunia ini ternyata. Gitu. Hanya kalau dia berlebihan, ngeselin gitu. Ya. Dan kitanya nggak ngeh gitu kalau kita lagi egois itu. Ya. Jadi ingat pahami lagi analogi ranjang ya teman-temannya. Ego kita kayak kolong gitu, nggak ada sebenarnya. Yang ada tuh ya ranjangnya. Ranjang itu siapa? Kalau bahasa rada ininya, ranjang tuh Allahnya gitu tuh. Makanya setiap kali kita doa itu Bismillah tawakkaltu ala Allah. Nggak ada daya dan upaya tanpa izin Allah sebenarnya mah. Ngelihatnya gampang kata guru tuh. Lihat orang stroke. Manusia aslinya begitu, nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Seriusan. Kalau nggak ada izin Allah itu ya, nggak ada daya, nggak ada upaya. Karena ya sejatinya Allah yang memberikan kita tenaga, kekuatannya, termasuk mentenagai ego kita itu. Ketika kita egonya muncul, ingat bahwa ego itu diri palsu gitu. Aku tuh nggak ada sebenarnya. Yang ada tuh Allah yang mentenagaiku gitu. Jadi kitanya apa? Rendah hati. Turun tuh kitanya otomatis. Kayak gitu. Ya kalau kata guru mah, kalau ingat lagi muncul egonya ingat ranjang aja pokoknya. Ya itu jadi ya pusing-pusing gitu, yaudah aja ingat ranjang tiduran aja. Karena perang yang terbesar itu melawan ego kita sendiri ternyata. Itu kan kata Rasulullah kan begitu ya. Gitu. Ya, ini sebenarnya mah harusnya yang menjelaskan tuh Pak Yoko sama Pak Yudin yang lebih senior. Gitu. Kemudian ada yang menarik lagi teman-teman. Ternyata gini, untuk memahami ego juga bisa menggunakan sistem imun ternyata. Jadi gini, kalau misalkan tubuh fisik kita ya, kan ada sistem dalam tubuh kita yang melindungi diri kita dari virus gitu kan, dari mikroorganisme ya. Ketika misalkan kita keluar rumah nih gitu kan terpapar tuh. Misalkan ada yang sekarang kan pandemi gitu ya. Ketika bakteri masuk kan ada sistem imun yang akan melindungi diri kita kan. Fungsinya apa sistem imun itu? Ada yang tahu nggak? Sistem imun itu ada yang tahu fungsinya apa? Melawan virus. Menangkal kuman. Kuman. Ya. Ketahanan tubuh. Ya, betul. Jadi
ternyata di mental kita pun ada sistem imunnya. Sistem imun di mental kita adalah ego. Contoh gini, ketika kita ada orang lain gitu ya, kita lagi berpendapat terus kata orang lain itu, bukan gitu. Ini masuk nih virusnya nih. Ego kita muncul, bentuknya apa? Perlawanan. Coba aja amati, itu ego tuh. Ya, tapi itu baik ternyata. Ego itu baik untuk apa? Untuk melindungi diri kita. Ya, kalau ditempatkan dalam posisi yang sesuai dan nggak berlebihan kayak gitu tuh teman-teman ya. Jadi ketika Teo nanya, Kang Arya gitu kan, apakah ego itu musuh beneran? Sebenarnya bukan. Itu adalah anugerah yang diberikan kepada Allah untuk kita, ya, untuk melindungi diri kita. Tapi kalau berlebihan harus ditekan gitu. Dengan cara tadi menghilangkan bahwa aku tuh nggak ada apa-apanya, nggak ada daya dan upaya tanpa izin Allah, ego itu. Gitu. Jadi rendah hati kita itu. Begitu, ya. Sedikit ya teman-temannya. Gitu. Kemudian, iya gimana deh? Masih kok, terusin. Ya, tadi yang Teh Ayu ya, mengenai passion, kan akan sering ngobrol ya, sama Teteh juga bagus, tentang ikigai ya teman-teman. Passion itu kan gimana kita mencari satu bidang yang dicintai, kemudian dibutuhkan banyak orang, kemudian fokus di bidang itu sampai ahli, dan cari yang dibayar kan, ada cuannya kan, 4 komponen ini. Tapi di buku tadi bagus ya, Kang Arya, jadi harus seimbang gitu, jangan cuma passion terus, hidup kita tuh monoton gitu kan. Makanya coba cari hobi. Kalau Akang nyarinya hobi gitu tuh ya, ada passionnya, ada hobinya. Nah ini Akang pernah dapat ilmu dari Teteh nih, dari Teteh ya tentang hobi gitu. Itu jago sih. Ya jadi ada ya penampakannya ya. Nah cari 4 hobi teman-teman ya selain passion itu ya, gitu kan. Satu hobi yang bisa bikin kamu tetap kreatif nih, gitu kan. Kemudian satu hobi yang bikin kamu tetap berpengetahuan, gitu ya. Satu hobi lagi yang bisa bikin uang ya, dan satu hobi juga yang lain yang bisa tetap bikin kamu itu fit kayak gitu tuh. Ini olahraga ya, ini itu penghasilan, ini tuh baca buku gitu kan, sama yang dua ini baca buku seperti itu ya. Passionnya tetap fokus ya, tapi ada hobi-hobi yang harus dijalankan gitu. Kalau bisa hobi-hobi yang berhubungan dengan seni. Kenapa? Karena itu otak kanannya harus dilibatkan supaya nggak selalu otak kiri kayak gitu ya. Ada happy-nya gitu. Otak kanan tuh happy. Itu sih ya tambahannya sedikit itu tentang apa fokus ke passion tetap ya, tapi ada hobinya juga yang dijalankan supaya kita well-being-nya gitu balance gitu, seimbang ya teman-teman antar pekerjaan dan kesehariannya. Itu sih ya, mudah-mudahan bermanfaat sedikit ya. Mangga Kang Arya tadi katanya lagi nyari kunci jawaban. Pak Yudi sepertinya mau nambah. Iya. Udah Teo, itu Teo, jadi intinya kita harus dimanapun rendah hati gitu Teo, rendah hati dimanapun kita berada itu. Berakan lakukan tugas Anda, lakukan dengan baik, lalu pasrahkan dan serahkan semuanya pada Tuhan. Itulah yang paling dibutuhkan. Ini di tahap fase ego di kegagalan, usaha Anda sudah cukup, intinya gitu. Jadi jadi lakukanlah usaha Anda gitu, jangan ibaratkan ya pasrahkan ke Tuhan lah, itu intinya gitu Teh. Lalu rendah hati aja lah gitu. Arya mau nanya, di buku itu diterangin nggak arti ego apa? Soalnya kayak aku baca di Google tuh, ego itu berarti diri atau saya, kemudian atau juga identitas diri. Nah yang bermakna negatif itu egois, seseorang yang suka mengutamakan diri, menonjolkan diri, selalu merasa keinginannya adalah hal yang penting, itu egois. Nah kalau egonya sendiri dia masih belum memiliki sifat negatif gitu, jadi ego itu bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Kalau di Google ya, jadi yang bermakna negatifnya si yang egoisnya tadi, bahwa mementingkan diri sendiri, merasa bahwa diri adalah yang paling penting, yang paling benar gitu. Kalau di buku itu sendiri diterangin nggak makna definisi ego? Nggak ada sih Teh, yang ada di sini tuh banyak yang ceritakan tuh tentang tokoh-tokoh gitu, yang tokoh-tokoh yang dunia seperti itu, dibanding-bandingkan lah seperti itu Teh, lebih tepatnya si Ryan Holiday mah. Iya. Berarti mungkin Teh Leo kalau misalnya ego is my enemy itu yang makna negatifnya gitu, yang egoismenya tadi gitu, mementingkan diri sendiri, betul. sendiri. Betul.
Jadi yang itunya gitu, merasa keinginannya adalah hal yang penting, merasa diri superhero, jadi egoisnya itu. Ya. Kalau egonya sendiri sih masih belum memiliki makna negatif atau positif. Dia ego itu bisa positif, bisa negatif gitu ego tuh gitu. Ya. Cuman kalau yang tadi my enemy mungkin yang makna negatifnya mungkin gitu. Ya, betul. Iya, betul. Betul, Theo. Sedikit lagi nambahinnya, ego itu adalah aku gitu tuh. Ya, akunya macam-macam nih. Ya, gitu kan. Aku profesiku, gitu kan. Aku keahlianku, gitu kan. Selama akunya ini digunakan untuk bermanfaat bagi banyak orang, it's okay, teman-teman. Ya, tapi ketika akunya berlebihan, gitu kan, sampai menginjak orang lain, nah ini yang enemy itu. Gitu ya, kalau misalkan menurut pemahaman sederhana ya. Itu selama aku ini digunakan untuk cinta gitu ya, untuk welas asih, is okay, nggak jadi masalah. Ya apalagi ya aku yang berbagi ini adalah atas izin Allah misalkan kayak gitu kan, itu kan jadi enak, bener nggak? Ini aku yang bener, kayak gitu. Kitanya nggak ada gitu, kitanya ngerasanya nggak ada. Tapi sekalinya kita yang muncul ya, gitu kan, bahwa aku dapat gaji itu karena perjuanganku, wah udah itu ego. Ya, oh kamu tuh berhasil karena aku yang mendidikmu, itu ego, gitu kan. Ya, tapi ketika kamu berhasil atas izin Allah dan kerja kerasmu, gitu kan, aku hanyalah jalan. Ya, aku tuh nggak ada sebenarnya. Nah, ini ego baik, gitu tuh. Ya, itulah. Terus kadang-kadang gitu ya si ego juga penting gitu kan, karena ego itu bisa mengajarkan kita kesadaran dan kekuatan diri kita gitu kan. Oh iya, saya tuh kekuatannya di sini, saya tuh kelemahannya di sini. Jadi kalau menurut aku sih si ego sendiri masih belum bisa dikatakan enemy. Jadi dia si netral gitu, Tehyo. Jadi netral ketika saya, arti ego sendiri kan diri atau saya. Kalau kitanya lebih fokus ke diri, ke saya, nah itu mungkin yang enemy-nya gitu. Tapi kalau kita ya bisa dimaknakan itu mungkin ya si egonya. Ya, hatur nuhun Kang Arya, Kang Tio. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sedikit ya. Mangga, lanjut. Ada lagi, Pak Yoko, Bapak hostnya. Gimana yang lain? Mungkin ada ini. Kalau seandainya tidak ada, kita rapat per divisi gitu. Kalau tidak ada, ayo. Kok nggak ada ya? Atau mungkin ada penutupnya, Kang Arya. Closing statement. Kang Arya, mangga. Closing statement, ya intinya bentar. Kang Arya sebelum ini mau nanya dong. Apa gimana, Kang? Soalnya ada yang nanya. Aku mau nanya nih. Gimana, Kang? Tadi kan kita udah belajar tentang definisi secara umumnya, dikasih tahu sama Tete juga. Oke, jelas ya. Apa what-nya gitu ya. Kemudian why-nya jelas banget, kita harus belajar ego itu untuk apa gitu kan, untuk mengendalikan diri kita yang palsu itu gitu tuh ya. Nah, sekarang how? Ya. Mungkin lebih dalamnya menurut Kang Arya sendiri gitu ya, ketika di lapangan gitu kan, gimana cara mengendalikan ego menurut Kang Arya, versi Kang Arya kayak gitu kan. Mudah-mudahan akan bisa dapat insight-nya. Iya. Kalau saya gitu kan, saya kan sering gitu, apalagi saya melewati jalur jalur kemacetan. Ya emang sengaja nanya Kang Arya jalur itu. Manyar, Baleendah gitu. Itu Rancamanyar itu ibaratkan kita kerja 8 jam, cuma 1 jam kita kerja, 4 jam jalan itu, 6 jam di jalan gitu ibaratkan. Nah, itu. Cuma sering timbul emosi di situ tuh, klakson, suara apa, jadi adalah bahasa-bahasa kotor, keluarlah orang-orang sekitar situ gitu loh, Kang. Nah, cara saya ngendaliin itu, kalau saya nih intinya, saya mah pasti kayak saya, alhamdulillah sekarang saya udah mulai ya, walaupun kadang-kadang suka bolong, saya jujur aja gitu, sholat gitu. Sholat itu kadang memberhentikan saya gitu. Misalnya kayak salat zuhur, saya sholat, wudu, bersih-bersih, cuci kepala kayak gitu. Ada kipas angin di pendor, saya di depan kipas angin kayak gini. Nah, intinya gitu. Jadi adem gitu, Kang. Nah, saya gitu. Jadi alhamdulillah lah gitu. Nah, saya gitu sih. Caranya bagus ya. Siap. Lebih ke biologisnya berarti. Biologisnya. Hanya langsung hormon-hormonnya dibangkitkan, imunnya. Ya, sholat lah, saya sholat itu, Kang. Sholat gitu. Oh iya, sholat. Kalau enggak,
Karena di buku ini kan sering kayak apa namanya, jangan dibilang kan berkelahi gitu, berkelahi, marah gitu. Udah intinya, udah hasilnya kan ada gitu. Kalau kita mau berkelahi juga ada ujung-ujungnya kita luka gitu. Kan nggak ada hasilnya juga. Buat apa kita gitu. Nah, marah buat apa? Jadi kalau marah itu kan jadinya kita stres, banyak pikiran, jatuhnya sakit. Buat apa? Kan nggak ada. Kita nggak ada memecahkan masalah. Dan intinya gitu sih, Kang. Iya. Kita kasih plus dong teman-teman buat Kang Arya. Berhasil ya. Jadi beliau bisa menangkap apa, why, dan bagaimana menerapkan buku ini. Itu yang paling penting soalnya. Ya, dan untuk kita semua juga gitu. Ya, aplikatif gitu bisa kita terapkan gitu. Barangkali Bu Istia, Pak Ajis, Pak Koko, Bu Yoyo mau coba sharing juga ya gimana cara mengendalikan ini gitu. Mana sih tadi tuh aku nge-screenshot yang presentasi Arya. Ya. Datar. Intinya ego tuh ada ini nggak sih Om Arya? Aku udah. Ego tuh maksudnya lebih ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain nggak sih atas karyanya atau gimana gitu? Boleh itu, Kang. Kalau di buku ini menceritakan yang jangan, ya kan di poin pertama kan tentang inspiration yang saya jelaskan tadi. Nah, kita tidak sadari kita harus menghindari kayak banyak bicara. Apa yang ada dalam misalkan masa lalu kita, tentang kita ceritakan sama orang kayak gitu. Bahkan nggak boleh. Kita kan terkadang suka terlena gitu, Kang. Kita suka kan terkadang suka tiba-tiba menceritakan hal-hal yang nggak penting itu di depan orang-orang apa gimana. Nah, itu yang bisa kita gitu. Karena di situ kita jadinya. Itulah timbulnya ego kita tuh di situ loh, Kang. Harus tahu waktu ya gitu. Kita ngomong sama siapa, kapan gitu. Intinya jangan pengen merasa paling superhero gitu di depan orang lain gitu. Boleh itu, Kang. Boleh itu membunuh kita ibaratkan. Kalau siap. Ini tadi yang aku screenshot dari presentasi Arya ternyata ada maknanya nih. Jadi ego yang dimaksud di buku ini adalah rasa lebih unggul, bahwa saya lebih baik daripada yang lain dan kepentingan saya jauh lebih berharga. Ini yang dimaksud buku tuh. Ada Arya definisinya. Oh gitu teh. Tadi juga emang. Iya. Sana itu teh. Kumaha tuh. Ada ya maknanya ya. Jadi nanti yang tadi tanya Teh Yoyo, jadi ego yang dimaksud di buku ini tuh ego yang dimaksud enemy itu ini gitu Teh Yo. Iya. Jadinya enggak salah persepsi. Terus yang ini yang kata aku sih yang paling susah itu adalah ini nih. Bentar tadi aku nge-screenshot. Mana sih bentar. Oh ini sih yang aku share. Nah, kok ini lagi? Bentar. Ada nggak sih? Aku nge-share ini nggak? Yang momen Fight Club ya? Iya, ada teh. Ya, jadi yang paling susah menurut aku tuh ketika dalam fase gagal sih, mengendalikan ego dalam ketika fase gagal gitu. Karena kan kalau misalnya kalau lagi gagal tuh biasanya pikiran-pikiran negatif gitu-gitu tuh bermunculan gitu ya. Rasa pengen nyerah gitu, udah nyerah, ini tuh yang sekarang lagi menghantui aku, udahan gitu, nyerah aja gitu ya, rasa-rasanya begitu. Jadi yang menurut aku ego yang paling susah tuh di sini, kalau menurut aku sekarang ini gitu ya, ketika dalam fase kegagalan, bagaimana melawan ego kita untuk kita bisa bangkit kembali gitu, mendengarkan semua saran dan masukan, itu sih buat baik positif maupun negatif. Gitu kalau menurut aku sih yang paling susah itu. Iya, betul. Salah satunya momen ketika kita gagal itu mengendalikan egonya itu lebih susah dibandingkan ketika kita lagi dalam keadaan sukses gitu. Karena melawan diri kita sendiri loh, ego kita sendiri. Karena tuh kayaknya lebih susah gitu. Ya, kalau kita gagal kan, kalau ada orang kritik apa gimana, kadang mungkin suka sensi gitu ya teh, lagi emosi gitu. Aduh, gitu lah. Itu boleh namahin nggak? Pak Yudi nih. Nah, Pak Ustadz gimana? Ini permisinya ke Kang Prabu ya. Saya mau namahin dikit aja. Emang fase-fase itu Teteh, Akang, Sadayana
Kita harus bisa melalui semua fase dan harus siap. Karena itu harus dilalui dan dirasakan. Tadi saya tertarik mendengar dari Pak Tio itu tentang ego itu anugerah yang terindah dari Allah, dan alhamdulillah hanya manusialah yang punya, makhluk lain itu tidak, hanya manusia, alhamdulillah. Dan itu satu lagi, jangan berlebihan, karena Allah tidak suka yang berlebihan. Semua juga jadi buruk kalau berlebihan. Jadi apapun itu, itulah yang terbaik dari Allah. Husnudon aja. Hanya itu dari saya mah, semua fase harus kita lalui biar tahu rasanya dan biar kita bisa mengendalikannya. Kalau tidak tahu rasanya, ya pasti kita cari. Oke, itu aja. Ya, itu dari saya mah. Ya, nuhun Pak Yudi. Itu beda ya rasanya kalau yang ngasih tahu tuh senior gitu, tuh beda rasanya. Iya, karena pengalamannya panjang, langsung masuk ke biar kita. Tahu gitu. Pengalamannya harus tahu fase itu, Teteh. Jadi harus kuat. Iya, nuhun Pak Yudi. Dari Pak Yoko. Ayo share. Pak Yoko gimana? Pak Yoko, kasih Pak Yoko. Kasih tips, Hogiana kan udah senior, Pak Yoko. Pada intinya adalah apa ya, kita manusia itu ciptaan Allah yang paling sempurna, paling indah bentuknya, segalanya paling indah, paling sempurna. Dan kembali karena kita di Muslim, kembali bahwa apa ya, apa sih, Allah tidak akan memberi beban. Kemampuannya. Ya, gitu. Jadi Allah tidak akan memberi beban, ujian kemampuannya. Ini beban itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Intinya gitu. Itulah Kakang Prabu. Dalam menyambungkan ke ego adalah apa ya? Sifat egois, bukan egonya ya, egoisnya itu setiap manusia pasti ada. Yang penting kembali kata Kang Tio bahwa semuanya ke Allah lagi. Kita tidak ada daya upaya, kita digerakkan sama Allah, kita dibangkitkan sama Allah, kita nggak bisa apa-apa. Sebagai manusia ya intinya kita ikhtiar dan berdoa, itu aja intinya. Ikhtiar maksimal, berdoa maksimal, hasilnya mutlak hak Allah, kita kembalikan ke Allah. Dalam menghadapi masalah keegoisan, dalam segala hal kita dalam pergaulan, pada intinya adalah kita harus kembali lagi menyadari bahwa kita nggak bisa apa-apa gitu. Apa yang mesti disombongkan, apa yang kita mesti diegokan. Betul juga kata Kang Arya bahwa kita itu harus jadi sekolah terus gitu. Ilmu nggak ada batasnya, nggak ada habisnya, malah umur kita yang habis. Jadi pada intinya adalah kita yuk belajar terus siapapun, dari siapapun ilmu itu didapat, ya kita terima selama itu manfaat dunia akhirat gitu. Pada intinya ya menerima apa adanya, menyadari kita bahwa kita itu ternyata lemah, ternyata ya semakin digali ilmu semakin kelihatan bodoh kita, intinya gitu. Semakin digali ilmu, semakin nambah ilmu, makin terbuka kebodohan kita, kekurangan kita, intinya gitu paling. Pada intinya ya kita menyadari bahwa semuanya hak mutlak Allah, kita hanya manusia yang berusaha berikhtiar. Jangan pernah putus asa, terus berjuang, jatuh bangkit lagi. Kata agama ya istiqomah lah. Suatu saat Allah pasti ngasih suatu hal yang terbaik buat kita semua. Gitu ya, aja paling. Betul. Kita kasih plus dong buat Pak Yoko, Pak Yudi dan teman-teman semua. Keren ya. Jangan pernah putus asa ya. Kasih sayang Allah sangatlah luas, teman-teman. Unconditional love-nya beliau itu luar biasa. Gitu ya. Nuhun Pak Yoko, Pak Yudi, teman-teman semua. Ya maka dikembalikan lagi ke Pak Yoko, Bapak hostnya. Oke, mungkin udah cukup ya pembahasan dari buku yang Kang Arya buka. Kayaknya udah cukup Kang Arya, nggak ada tambahan lagi. Kok Pak, paling ada quotes sedikit dari inti buku. Keren ini. Oke. Rendah hati, tidak menyombongkan diri, sadar diri bahwa kita tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Nah, intinya gitu. Sekali lagi kita kasih applause buat Kang Arya, teman-teman. Alhamdulillah. Hasil baca buku di vendor ya, di supplier. Keren bro, thank you. Oke, nuhun.
Teh, ada tambahan dulu Teh? Datang nanti minggu depan siapa? Pemateri minggu depan? Minggu depan Teh sebentar dicek ya. Alia. Oh iya, Teh Alia. Get Smart. Teh Alia siapa? Habis Teh Alia itu adalah Teh Rita. Habis Teh Rita Kang Feby. Coba lihat listnya Kang, apa kapan selesainya? Berarti harus dicatat lagi untuk pembelian buku. Buku ya. Nah, ini ada kan? Ya. Ayudi mana? Ayudi belum masuk itu. Iya. Sama Pak Yoko ya? kan tampilan kedua. Oh iya Pak Yoko. Emang Pak Yoko nih. Ada tanda bintang nih. Dipindahkan Coba ke bagian buku terakhir. penutup aja. Biasanya bagian penutup aja. Berarti nanti setelah Pak Yoko, Pak Yudi, berarti di minggu depannya, Kang. Yang tua-tua mah dari pendengar aja ya Teh. Ya Kang Yudi ya. Bisa dong. Kita mah pendengar, penyimak. Pak Yoko kan udah lama Pak Yoko bukunya. Kalau kemarin kan awal-awal Pak Yoko belum kebaca. Tapi jujur deh, ini bagus loh buat saya ini Teteh sama Kang Tio ini luar biasa. Ini orangnya ini profesional banget kalau pikirnya. Jadi education-nya itu melalui pengetahuan itu lewat buku, hal-hal lain, keterbukaan. Ini luar biasa, ini jarang loh. Hidayah ini asli. Idenya Bu Tia ini semua. Super banget loh buat saya asli ini. Ide kita bersama. Jarang. Alhamdulillah. Benar. Luar biasa keren loh. Jadi kalau yang menyepelekan atau mengabaikan itu rugi. Ini kesempatan besar ini. Oke, alhamdulillah. Keren. Ya, alhamdulillah. Barakallah ya teman-teman semua, ini ide Bu Istia, ide kita semua ya. Alhamdulillah, hatur nuhun. Pak Yudi. Luar biasa. Mudah-mudahan sih istiqomah ya. Kemudian yang paling penting harus diterapkan teman-teman. Itu yang paling penting tuh. Ya, harapan Bu Istia gitu ya. Harapan kita saling mengingatkan lah, saling mengingatkan. Ya. Intinya itu. Kan. Alhamdulillah. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ditutup aja ya. Lanjut. Pak Yoko lanjut. Ayo, Mbah, lanjut Mbah. Itu Kakang Prabu, Kang Haji, ayo Kakang Prabu, gimana tuh? Sudah Pak, ini masuk ke sudah baca. Keren. Ya inilah hidayah ya. Oke lah, saya sambung sedikit lagi. Maaf ya, ini hidayah luar biasa. Melalui PTC The Cop ini, saya mendapatkan hidayah dan saya merasa diberikan anugerah lagi, semangat lagi dari Teh Isti, Pak Tio, dan kawan-kawan ini luar biasa. Saya kayak mendapatkan Lost Island, pulau yang hilang tuh adanya di sini gitu anugerahnya gitu. Contohlah seperti kebahagiaan itu kalau ada di sebuah pulau, mungkin pulau itu bakal sesak dan penuh oleh manusia berebutan masuk ke pulau itu. Atau kebahagiaan itu adanya di sebuah kota, bakal penuh dan saling berjubel. Karena Allah memberikan kebahagiaan itu luar biasa, itu ada di hati kita, di kolbu. Jadi gimana kitanya nanti? Karena alhamdulillah saya mendapatkan kebahagiaan lagi dari PTC ini, dari Teh Isti sama Pak Tio ini. Luar biasa. Thank you. Alhamdulillah. Monggo dilanjut ke Kang Prabu dan lain-lain. Ayo, Mbah, makan Mbah Yoko dah. Mbahen. Sok nantilah barang-barang kita share. Ada beberapa juga tadi yang saya lihat, saya sedang baca ya dari Kang Arya. Jadi murid ya itulah kita manusia, itu keberadaan manusia. Jadi maksud ego di sini itu sometimes be a student, sometimes be a teacher. Jadi kadang kita sebagai murid, kadang kita sebagai guru. Ya seperti ini. Tadi saya mendengarkan jadi murid, Arya yang jadi gurunya. Nah sekarang saya jadi gurunya, menjelaskan kita semua yang lainnya jadi murid. Jadi gitulah, sometimes be a student, sometimes be a teacher. Jadi gitulah hidup. Ayo lanjut, aku. Mantap. Iya kan, Pak Guru lagi cerita. Beneran dengar. Ayo Kakang Prabu. Tapi aku ada ini loh.
ada Mangga, ini mangga. Om Arya, apa sih? Gimana, Mas? Pikiran otak saya kan agak aneh ya Pak ya. Beda. Kalau saya tuh ya, Pak. mikirnya kebalik Pak. Itu kan di kata-katanya itu kan ada harus jadi murid ya. Kalau Ya. kita posisi kita sebagai leader itu posisi kita harus jadi guru Pak. Jadi Betul. guru. Jadi targetnya itu kita harus menjadikan leader. Betul. Atau ya leader seperti yang kita harapkan ya. Target jadi leader itu kan gimana Pak Guru? Pak Guru pernah cerita tuh yang misalkan seorang leader tuh harus merubah bawahannya menjadi seorang leader lagi kayak gitu. Iya. Mungkin seperti itu ya. Betul. Ya itulah Gimana? sometimes be a teacher, sometimes be a teacher, sometimes be a student. Student ya. Iya. Kadang-kadang kita lepas jadi guru tanpa sadar. Kalau kita jadi guru, ya kita harus memberikan contoh yang digugu dan ditiru. Tapi dengan cara menjaga volume ego kita. Jadi kita kapan kita harus meninggikan volume ego kita, kapan kita harus menengahkan atau merendahkan. Kita tahu timingnya intinya. Di mana posisi kita sedang apa. Jadi harus tahu posisinya dan tempatnya. Menempatkan pada tempatnya. Itulah intinya ego. Iya. Iya betul. Oke, next. Ayo lanjut siapa? Oke. Monggo Om Arya. Udah ya, udah 9:30 ya. Atau ada lagi teman-teman? Oke, kita masuk ke itu ya. Udah Ya, cukup ya. Oke, siap. Mangga Pak Yoko lanjut. Mangga Pak Yoko. Alhamdulillah kita ucap syukur hakikatnya sama Allah dengan hadirnya acara ini dalam bedah buku yang luar biasa isinya, penambahan ilmu buat kita, nambah ilmu buat semuanya. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah kita karena udah agak siang, kita ke rapat per divisi ya Kang ya.